Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Pascaina Rizky Sultan. Jemaat, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat disilakan berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 1 bait 1 dan 2. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Jemaat, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku akan dosa-dosa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami lahir ya Allah, dan baharuilah dengan batin yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami.
Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia bertobat, disampaikan kepadanya berita anugerah pengampunan, seperti yang dituliskan dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kembali kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga yang menyatakan, Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucumu akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, biar kita mengerti dan mampu melakukannya. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan dapat kami lakukan itu dalam hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini yaitu dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Siara Salmo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 8 bacaan kita itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Dari judul ini, maka GPIB memberi judul ibadah hari Minggu 20 September 2020 kali ini, Anak Berbudi Pekerti. Dari Mazmur 127 bacaan kita, paling tidak ada dua hal yang mau dinyatakan di sana. Yang pertama, segala usaha kita akan menjadi berkat kalau kita takut akan Tuhan. Artinya,
Kita menaruh percaya kita sepenuhnya pada Tuhan. Kita menghormati setiap ucapan Tuhan. Kita mau belajar sepakat, setuju, menaatinya. Maka kita akan selamat. Kita akan memperoleh jalan keluar. Kita akan mendapat jawaban demi jawaban di tengah-tengah kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, bila kita tidak diberkati oleh Tuhan, maka apapun usaha kita, kapanpun kita berusaha, dengan cara bagaimanapun itu, nggak akan berhasil. Akan menjadi sia-sia. Sehingga kalau kita mempelajari kata berkat itu sendiri, maka kita akan tahu bahwa dalam bahasa Yunani-nya asal kata berkat ini berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Yang kedua, eulogia ini berarti kehadiran Allah bersama kita. Eulogia yang menjadi kata berkat yang kita ketahui itu adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan daripadanya. Sehingga kata berkat ini menjadi arti bagi kita pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Nah, itu kata berkat. Sehingga ketika judul dari perikop kita berkat Tuhan pangkal selamat, itulah yang kita maknai, yang dapat kita peroleh artinya sehubungan dengan kata berkat dari eulogia bahasa Yunani. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini melihat ayat 1 sampai dengan 5 Mazmur 127. Apabila bisa kita kelompokkan, maka akan ada dua hal besar dari ayat 1 dan 2 sebagai kelompok pertama, ayat 3, 4, dan 5 sebagai kelompok yang kedua. Nah, kita mau melihat lebih dulu ayat pertama dan kedua. Di dalam ayat pertama dan kedua, kita dapat melihat pokok-pokok pikiran yang mau disampaikan. Dan pokok pikiran itu adalah kalau bukan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Pemazmur mau menyampaikan dalam ayat yang pertama untuk kemudian kita dapat maknai, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dari ayat 1 sampai 2 ini kita dapat melihat bahwa semua menjadi sia-sia ketika Tuhan tidak terlibat dalam pekerjaan kita. Semua menjadi sia-sia karena Tuhan tidak kita libatkan. Namun sebaliknya, apabila Tuhan dilibatkan, apa saja yang menjadi sia-sia saat kita kerjakan tanpa keterlibatan Tuhan, itu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada yang dicintainya pada waktu itu. Sekali lagi saya mau menyampaikan ayat 1 dan 2 bacaan firman Tuhan ini. Apabila Tuhan dilibatkan, apabila Tuhan berada di dalam kebersamaan dengan kita yang berusaha,
Maka apa yang menjadi sia-sia bagi orang yang tidak melibatkan Tuhan, itu menjadi berkat bagi orang-orang yang melibatkan Tuhan. Nah, itu kita bisa lihat kalau ayat 1 sampai ayat 2 yang panjang itu, dari kata jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sampai makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kalau kita bisa membacanya sampai di situ, kita bisa melihat semuanya jadi sia-sia. Sia-sialah orang yang membangun rumah ketika dia membangunnya tanpa Tuhan. Sia-sialah orang mengawal kota kalau dia tidak membiarkan Tuhan, menyertakan Tuhan untuk mengawal kota. Sia-sia bangun pagi-pagi sampai duduk-duduk sampai jauh malam. Bangunnya pagi-pagi, duduk-duduknya sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh pun dikatakan susah dan sia-sia. Diperoleh dengan susah payah itu menjadi sia-sia karena Tuhan tidak dilibatkan. Tapi saudara, ada ayat-ayat yang cuma sedikit dari ayat 1-2 yang sudah dibahas tadi, yang menyatakan sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau ayat-ayat kalimat-kalimat yang ada di atasnya menyampaikan kerja keras sedemikian rupa tanpa melibatkan Tuhan lalu menjadi sia-sia, sepotong ayat kecil penutup ayat kedua ini menyatakan Ia, Allah, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya tidur. Dia tidak melakukan apa-apa. Pada waktu ia tidur, Tuhan memberikannya. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia dicintai oleh Tuhan. Makanya dikatakan, Ia, Tuhan, memberikan apa yang sia-sia dikerjakan orang di ayat-ayat sebelumnya. Justru diberikan oleh Allah kepada yang dicintainya saat mereka tidur. Di jam-jam tidur, jam-jam istirahat, di mana mereka tahu kapan bekerja, kapan berusaha, tapi juga kapan istirahat. Usahanya, kerjanya, istirahatnya diberkati oleh Tuhan. Yang diupayakan oleh orang-orang lainnya, yang ketika mereka tidak takut akan Tuhan, justru diberikan kepada mereka yang pada waktu tidur pun mereka cinta akan Tuhan. Saat mereka tidak berusaha pun, di jam-jam yang mereka sudah lakukan, mereka sudah laksanakan kerja itu, mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Tidur pun diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan cinta kepada mereka. Kenapa? Mereka cinta kepada Tuhan. Ini ayat 1 dan 2. Lalu kita lihat ayat 3 sampai dengan 5. Ayat-ayat ini mau menyatakan bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Maksudnya, semua hal yang baik yang disampaikan
dalam ayat 5 itu adalah pemberian Tuhan yang menjadi warisan bagi anak-anak lelaki yang adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan yang merupakan upah bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini selaras dengan ajaran dari guru-guru hikmat, ajaran-ajaran pokok, di mana mereka mengajarkan bahwa Tuhan mengaruniakan upah bagi orang-orang benar. Dan itu bisa kita lihat dalam ayat 3 sampai dengan 5. Para guru hikmat ini mengajar tentang buah kandungan yang adalah upah. Dan buah kandungan yang merupakan upah itu adalah anak-anak atau anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak ini dididik menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di dalam rasa takutnya akan Tuhan, anak-anak ini akan menjadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ayat 4. Orang tua, khususnya ayah, khususnya orang tua laki-laki, itu akan berbahagia apabila mereka berhasil membuat penuh tabung panahnya. Dan itu adalah anak-anak lelaki milik pusaka mereka yang datangnya dari Tuhan dan kemudian diajarkan takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk jadi berkat bagi kita semua, bahwa sehubungan dengan pokok berkat Tuhan yang kita bahas di pagi hari ini, penting untuk kita ketahui bahwa keinginan untuk memperoleh berkat itu adalah pilihan. Karena keinginan untuk memperoleh berkat ini ada syaratnya. Mengapa ini merupakan pilihan? Sebab selain berkat itu ada juga kutuk. Ada area berkat tapi juga ada area kutuk. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita memilih berkat, berarti kita menolak kutuk. Dan pada saat kita memilih kutuk, itu berarti kita tidak memperoleh berkat. Ini yang harus jelas. Jangan sampai saudara atau saya tidak jelas antara kutuk atau berkat. Jemaat Tuhan, kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke-11, dalam Ulangan 11 ayat 26 dan 28, di sana disampaikan firman Tuhan demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini perkataan Musa kepada umat Israel, sehingga mereka diperhadapkan dan mereka bersedia memilih, mau memilih berkat atau kutuk. Apabila mereka ingin memilih berkat, maka mereka harus mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Jangan menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan.
Itu jelas dalam Ulangan 11. Tapi apabila kita juga mau membaca apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, maka kita bisa melihat Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sementara ayat yang ke-7 menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, tidak siapapun yang lainnya. Dikatakan, diberkatilah orang-orang yang seperti itu. Sebaliknya, ketika seseorang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai manusia, menjauh, hatinya menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang tersebut. Ia ada di area kutuk, sehingga segala usahanya menjadi sia-sia, lalu binasa. Ini menjadi begitu jelas untuk kita, sehingga firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk takut akan Tuhan, lalu punya pilihan dalam rasa takut akan Tuhan itu. Kita memilih untuk taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari segalanya, meminta segalanya hanya dari Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat. Lalu hal yang kedua yang penting patut untuk kita pelajari, bahwa ini menjadi orang-orang sebagai milik pusaka Tuhan, sehingga kita dapat menerima berkat-Nya, dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, memberkati setiap usaha dari keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus ada di dalam kesehatian dengan Dia. Minta daripada Tuhan apa saja yang kita butuhkan, pekerjaan yang kita lakukan, minta berkat daripada-Nya. Nah saudara, kesadaran kita harus diawali dengan kepastian bahwa berkat itu dapat kita peroleh bila ada hubungan yang intim, di mana kita erat, dekat, melekat kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Dalam hal ini orang-orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya terlebih dulu, wajib mengajar anak-anak terlebih dulu diri sendiri selaku orang tua, mempraktekkan lebih dulu sebagai orang tua, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, jikalau bukan Tuhan yang melakukan ini dan itu untuk kita, semuanya menjadi sia-sia. Alangkah indahnya kalau orang tua, diri sendiri sebagai orang tua, mengawali pengajaran. Asal dicintai oleh Tuhan, maka segala yang sia-sia, segala yang diperoleh dengan susah payah menurut orang dunia, akan diberikan oleh Tuhan justru pada saat dia tidur, tidak melakukan apa-apa, istirahat di dalam apa yang sudah dia lakukan dengan segala macam keterbatasan. Ini penting. Selaku orang tua, hal ini amat penting, sehingga orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak apa yang seharusnya lebih dulu
dilakukan, dimiliki oleh anak-anak kalau mereka mau diberkati oleh Tuhan. Nah, sehingga yang terakhir, bagaimana anak-anak yang belajar dari orang tua yang menghasilkan anak-anak dengan pengajaran seperti ini. Mari kita lihat anak-anak ini menjadi yang berbudi pekerti, yang dipenuhi dengan akal budi daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Dan yang berhikmat seperti ini akan memperoleh berkat Tuhan. Mereka akan memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat, tunduk, takut, taat, setia kepada Tuhan. Dan itu adalah yang diajarkan, sebagaimana yang diajarkan oleh orang tua. Sudah, mari anak-anak belajar takut akan Tuhan, akan membuat dirimu belajar hormat pada orang tua. Biarlah orang tua mempunyai rasa takut akan Tuhan untuk kemudian mengajarkannya dan berhasil untuk anak-anak memperoleh. Selaku anak-anak, mari kita belajar mengerti orang tua, taat pada apa yang mereka sampaikan, sehubungan dengan apa yang mereka dapatkan daripada Tuhan untuk kemudian mereka sampaikan kepada kita. Maka anak-anak muda yang mau belajar takut akan Tuhan seperti ini akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan semua berhasil karena rasa takut akan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya lainnya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam syafaat dan syukur hati kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kembali Tuhan izinkan kami masuk di dalam peribadahan pengucapan syukur kepadamu di hari Minggu, hari yang kami sangat muliakan untuk kami ada di dalam
persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan bagi kami di hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan, Engkau ajarkan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti bagaimana kami harus hidup di dalam rasa takut akan Tuhan, maka kami akan berbahagia. Tuhan Yesus, pada kesempatan di pagi ini, izinkan kami menaikkan syafaat kami bersama dengan semua orang percaya lainnya. Kami mau berdoa untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Ketika ada yang menderita karena bencana alam, karena ketidakadilan yang dialami, pelanggaran HAM yang dirasakan, maka kami mohon ya Tuhan, belas kasih sayang-Mu menolong mereka, supaya mereka tahu ada Engkau Allah, Yesus namanya, yang amat memperhatikan dan tidak membiarkan anak-anak-Mu ada di dalam penderitaan. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan, kiranya Engkau membuka jalan, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada semua orang di muka bumi ini, dan izinkan mereka mengalami karunia demi karunia daripada-Mu, dan mereka mensyukuri segala perbuatan-Mu. Kami juga mau bersyafaat secara khusus untuk Indonesia di tengah-tengah COVID yang sedang melanda, dan kami dengar baik itu di Jakarta sebagai pusat kota, pusat negeri ini, demikian juga yang ada di Makassar. COVID yang dirasakan bukan menurun, tetapi semakin jauh, semakin lebih banyak orang yang terjangkiti. Kami mohon belas kasih sayang Tuhan, menolong kami umat-Mu, baik yang ada di Makassar, di seluruh daerah di Indonesia, maupun di seluruh daerah di muka bumi ini. Biarlah Tuhan berkenan mengangkat dan melenyapkan virus COVID-19 ini, sehingga kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu, dan kami boleh menikmati hidup yang dipenuhi dengan segala kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Urapilah Bapak Presiden dan seluruh staf di negeri kami, mulai dari pusat kota sampai di pelosok-pelosok daerah. Berkati pekerjaan mereka, urapi jamah dan sempurnakan segala apa yang menjadi upaya supaya Indonesia semakin maju, semakin sejahtera dari semua lini daerah dan lini usaha yang dilakukan. Kami mohon belas kasih sayang Tuhan, supaya mereka selaku pemimpin negeri kami, pemimpin-pemimpin kami, dikuatkan oleh-Mu Tuhan, diberikan hikmat bijaksana oleh-Mu Tuhan, dikaruniakan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui negeri Indonesia yang mereka layani. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Berkat Tuhan untuk gereja-Mu, supaya gereja-Mu semakin kokoh, semakin kuat di dalam iman percayanya kepadamu dan di dalam pengasihan kepada sesama sebagai tanda ia mengasihi Engkau. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, termasuk GPIB yang ada di dalamnya, untuk majelis sinode dan segala yang ada di dalamnya, departemen-departemen, untuk mereka dapat melaksanakan segenap tugas. Unit-unit misioner mulai
dari sinodal juga sampai ke jemaat-jemaat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Pamase di tempat ini, biar Tuhan berkenan memberkati. Untuk presbiter, untuk para pengurus dan pelayan pelkat, untuk komisi-komisi, untuk BPPJ, demikian juga dengan panitia pembangunan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka semua, supaya mereka dapat melakukan apa yang Engkau mau, dalam kesadaran, dalam kesukacitaan, dan dalam tanggung jawab di hadapan-Mu, ya Tuhan. Satukanlah jemaat ini, ya Tuhan, supaya warga jemaat mereka semua bersatu, saling mengasihi. Demikian juga dengan presbiter dan unit-unit misioner yang ada. Tuhan tolong supaya kami semua dapat mempermuliakan akan Engkau Tuhan di tengah-tengah keseharian kami. Tuhan Yesus yang amat sangat baik, pada kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat, mereka yang menderita karena sakit, mereka yang sudah tua. Biar Tuhan akan menolong mereka, sehingga warga jemaat yang sudah lanjut usia bersukacita dalam usia mereka, di tengah-tengah keberadaan hidup yang masih Engkau anugerahkan, mereka senantiasa bersyukur. Demikian juga dengan mereka yang sedang sakit, walaupun tubuh mereka lemah, tapi izinkanlah pengharapan mereka, iman percaya mereka tetap kuat, kokoh di dalam Engkau, sehingga mereka tetap bersyukur, tidak ada sungut-sungut, apalagi kemarahan di hadapan-Mu. Tuhan berkatilah, supaya mereka yang sakit menjadi kuat, sehat, dan pulih kembali. Mereka yang sudah lanjut usia tetap menikmati usia lanjut mereka dengan penuh rasa syukur di hadapan. Demikian juga kami mau bersyukur bersama-sama dengan mereka yang berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun perkawinan. Tuhan berkatilah mereka, biar mereka di dalam syukur kepadamu Tuhan semakin mengasihi Engkau, semakin menikmati Engkau dengan perbuatan-Mu yang ajaib di tengah-tengah kehidupan mereka, dan semakin mereka mau belajar berbuat yang baik, yang manis, yang sungguh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka, juga melalui hari ulang tahun mereka, baik kelahiran maupun perkawinan yang Engkau anugerahkan. Ini syukur hati kami. Terima kasih banyak untuk segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan, juga yang senantiasa Engkau berikan. Dengarkanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini, ya Tuhan. Berkenanlah Engkau menyempurnakannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2, ku beri persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi pelayanan kasih dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Warta Jemaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani ibadah ini, kepada organis, pemandu lagu, operator multimedia, teknisi, kostor, dan kepada seluruh jemaat yang ikut ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah dengan penuh damai sejahtera Tuhan, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Yesus Tuhan, terimalah berkat daripada. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
tengah dunia yang gelap, Kau memakaiku, menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Kau mengajarku untuk selalu jadi saksi-Mu. Kau inginkanku menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku, pada semua sekelilingku. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar nama-Mu dimuliakan selalu.